Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian semua masih dalam keadaan sehat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Anak-anakku, pada kali ini bertemu kembali dengan Pak Yuda pada sesi pembelajaran online mata pelajaran TIK, di mana pada kesempatan kali ini Pak Yuda akan membahas tentang kembali materi menggunakan menu insert, namun ini adalah bagian yang kedua, di mana minggu kemarin adalah bagian yang pertama. Langsung saja silakan perhatikan materi berikut ini. Nah, sebelum kita membahas tentang menggunakan menu insert pada bagian yang kedua ini, perlu kamu ketahui terlebih dahulu, yaitu pada bagian kedua ini dalam materi menggunakan menu insert kita akan membahas tentang grup menu illustration. Satu grup menu saja, tapi pembahasannya bila tidak kamu perhatikan dengan baik maka akan sulit nanti dalam hal mempraktekannya. Oleh karena itu diperhatikan. Lanjut, untuk grup menu illustration sendiri ada di dalam menu insert dan kamu bisa perhatikan. Nah, itu grup menu illustration dibagi menjadi 4 bagian ya. Yang pertama yaitu submenu picture, yang kedua submenu shape, yang ketiga submenu smart art, yang keempat submenu chart. Akan kita pelajari satu persatu dari submenu picture terlebih dahulu. Bisa kamu lihat submenu picture letaknya ada di situ yang Pak Yuda berikan kotak merah ya. Untuk selanjutnya yang kita bahas adalah fungsinya. Dari menu picture ini digunakan untuk menyisipkan gambar berupa file yang sudah kita siapkan di drive penyimpanan di dalam laptop atau komputer. Nah, gambar ini bisa kamu peroleh mungkin dari filemu, simpanan filemu yang dulu, ataupun hasil browsing ya. Jadi hasil browsing dari internet bisa kamu simpan di dalam drive komputer atau laptopmu, kemudian dimasukkan ke dalam Microsoft Word. Kemudian langkah-langkahnya bisa kamu lihat di situ ada 6 langkah ya. Untuk agar lebih jelasnya silakan perhatikan video ini. Nah, yang pertama kita belajar tentang submenu picture, dimana tadi sudah Pak Ida jelaskan ada 6 langkah. Pertama-tama kita masuk dulu ke menu insert ya. Nah, seperti ini. Sudah masuk di menu insert, kita langsung klik submenu picture ini di grup menu illustration. Ini grup menu illustrationnya, ini submenu picture. Tinggal diklik. Namun syaratnya kamu harus punya gambar terlebih dahulu di dalam drive penyimpanan komputer atau laptopmu. Di sini Pak Yuda sudah menyiapkan satu gambar. Pak Yuda klik picture ini. Ya, kemudian di local disk D Pak Yuda sudah punya satu gambar ya. Tinggal diklik maka gambar ini akan masuk ya, seperti ini. Nah, di sini kita sudah bisa mengecilkan atau membesarkan gambar ya, namun kita tidak bisa mengaturnya. Nah, untuk mengaturnya silahkan perhatikan materi berikut ini. Nah, untuk memasukkan gambar caranya tadi sudah kamu praktekkan. Sekarang kita akan belajar tentang langkah-langkah mengatur gambar ya. Mengatur posisi gambar, yang pertama langkahnya adalah aktifkan gambar dengan cara diklik gambar tersebut ya. Jadi gambarnya diklik. Kemudian kalau sudah diklik, klik kanan pada mouse, kemudian pilih text wrapping sesuai kebutuhan ya. Nah, kamu harus tahu dulu tentang text wrapping. Nah, ini ada jenis-jenis wrap text ya. Ada beberapa jenis di situ. Yang pertama adalah inline text ya, inline with text, meletakkan posisi objek atau gambar di antara garis dan teks. Ada juga square, meletakkan posisi gambar dalam posisi square atau kotak. Yang ketiga ada type, yaitu meletakkan objek di antara teks ya. Kemudian ada lagi behind text, yaitu meletakkan posisi gambar di belakang teks. Dan yang terakhir ada in front of text, meletakkan objek kebalikannya behind text ya, ini objeknya diletakkan di depan teks. Ada juga top and bottom, meletakkan objek di posisi atas atau bawah
text. Untuk agar lebih memahami tentang jenis-jenis wrap text dan pengaturan gambar, bisa kamu perhatikan video berikut ini. Nah, anak-anakku, tadi Pak Yuda sudah jelaskan tentang cara mengatur gambar. Pak Yuda praktekkan di sini, yaitu yang pertama diklik, kemudian setelah diklik kamu diarahkan ke menu format ini. Jadi menu format ini bila gambarnya belum diaktifkan tidak akan muncul di sini menu format, ya. Ketika gambar sudah diaktifkan maka langsung akan muncul menu format, kemudian klik wrap text. Untuk agar gambar ini bisa dipindah kemanapun, kamu bisa klik behind atau in front of text, ya. Pak Yuda contohkan in front of text misalnya. Nah, di sini gambar bisa kita pindahkan kemanapun sesuka kita. Seperti ini contohnya, ya. Kalau kamu menggunakan yang pertama tadi inline with text, maka kamu tidak akan bisa leluasa memindahkan gambar, ya. Nah, untuk wrap text ini agar lebih jelasnya akan Pak Yuda contohkan. Di sini Pak Yuda punya sebuah teks cerita, ya. Nah, kemudian Pak Yuda akan memasukkan gambar ke dalam cerita ini, ya. Pertama-tama klik menu insert, klik picture tadi. Nah, di sini Pak Yuda sudah siapkan gambar yang berhubungan dengan dongeng kura-kura. Nah, ini standarnya wrap text. Dia di sini menggunakan inline with text. Dia akan segaris dengan teks yang paling atas bila kita masukkan, karena tadi kursor kita ada di atas, ya. Kalau kamu ganti menjadi square, maka dia akan menjadi seperti ini, ya. Dia akan menjadi kotak seperti ini. Nah, untuk jenis wrap text type maupun throw ini, kalau kita pilih, maka teks akan mengikuti bentuk gambar di mana gambar ditempatkan. Seperti misalnya di sini Pak Yuda punya gambar lingkaran, maka teks di sekelilingnya akan menyesuaikan. Kalau kita pilih top and bottom, maka teks akan berada di antara atas maupun bawah gambar. Kalau kita pilih behind text, maka gambar akan ada di belakang teks seperti ini. Kalau kita pilih in front of text, maka gambar akan berada di depan teks. Nah, anak-anakku, itu tadi adalah langkah-langkah memasukkan gambar menggunakan submenu insert picture. Yang selanjutnya kita belajar tentang submenu shape. Untuk tempatnya bisa kamu lihat yang Pak Yuda kasih kotak merah itu adalah submenu shape. Nah, submenu shape sendiri merupakan kumpulan objek vektor seperti persegi panjang, lingkaran, segitiga, ataupun tabung, dan juga ada bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, untuk langkah-langkahnya di situ sama, ada 6 langkah untuk memasukkan shape. Untuk agar lebih jelasnya silakan perhatikan video berikut ini. Kemudian kita belajar tentang submenu shape, ya. Tetap ada di dalam menu insert, di dalam grup menu illustration sini ada namanya submenu shape. Nah, ini submenu shape bila diklik kamu akan menemukan banyak sekali jenis-jenis shape, ya. Bisa kamu gunakan mana saja. Di sini Pak Yuda contohkan yang sederhana sekali ini, kotak. Setelah kamu klik maka kursormu ini akan menjadi tanda plus seperti ini, ya. Bisa kamu klik di mana saja, maka dia akan membentuk bangun kotak seperti ini. Atau kalau kamu ingin bentuk yang lain, kamu tinggal diklik saja. Misalnya Pak Yuda di sini ingin bentuk tanda panah ini misalnya, tinggal diklik, kemudian tanda plus ini kamu klik tahan tarik di tempat yang kamu ingin tempatkan shape tadi. Nah, seperti ini, ya. Itu untuk submenu shape. Itu tadi adalah materi tentang submenu shape. Kemudian selanjutnya yang kita bahas adalah submenu smart art. Bisa kamu lihat di situ letaknya submenu smart art yang sudah Pak Yuda berikan kotak merah. Untuk selanjutnya yang kita bahas adalah pengertian smart art sendiri, merupakan kumpulan gambar dinamis yang bisa digunakan untuk mengilustrasikan data atau menggambarkan data secara visual dan lebih menarik, ya. Kemudian bisa Pak Yuda lanjutkan, langkah-langkahnya ada 7. Agar lebih jelasnya silakan perhatikan video berikut ini.
Selanjutnya kita akan belajar tentang submenu Smart Art ya. Untuk submenu Smart Art ini perlu kamu pahami bahwa letaknya masih tetap di grup menu illustration dalam menu insert ini. Di bawah shift persis ini ada Smart Art. Fungsinya ini untuk variasi tampilan teksmu agar lebih menarik. Kalau diklik akan muncul seperti ini, kamu bisa pilih manapun, nanti akan ditampilkan seperti ini contohnya ya. Yang pertama diklik kemudian klik OK, maka akan muncul, ditunggu sebentar, maka tidak lama Smart Art-nya akan muncul seperti ini. Nah, Smart Art ini bisa difungsikan untuk membuat sebuah bagan, misalnya di dalam kelas, contohnya adalah bagan struktur organisasi kelas, di mana contohnya yang atas adalah ketua kelas seperti ini ya. Yang bawah contohnya mungkin ada sekretaris 1, yang satunya sekretaris 2, dan yang sini adalah bendahara. Seperti ini ya fungsinya daripada Smart Art. Nah, itu tadi adalah pembelajaran tentang submenu Smart Art. Sekarang kita lanjut ke submenu Chart. Bisa kamu lihat submenu Chart ada persis di bawahnya Smart Art yang Pak Yuda berikan kotak merah di samping ini. Kemudian yang kita pelajari sesudahnya, pengertian chart itu sendiri yaitu merupakan kumpulan model grafik untuk mengilustrasikan data secara visual sehingga data lebih mudah dimengerti. Nah, chart ini mungkin seperti yang kamu tahu itu adalah diagram. Selanjutnya yang kita pelajari adalah langkah-langkah menyisipkan chart itu sendiri. Ada 7 langkah di situ. Untuk agar lebih jelasnya silakan perhatikan video berikut ini. Dan yang terakhir kita belajar tentang submenu chart dalam menu insert ya. Ini adalah chart, atau pada umumnya bisa kamu lihat contohnya adalah diagram. Di sini kita akan belajar membuat chart. Jadi bila kamu mempunyai data, kamu klik dulu chartnya ini. Tidak lama akan keluar seperti ini. Nah, kamu bisa masukkan datamu di sini. Ya. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhanmu. Contoh. Di sini Pak Yuda isi kelas 4A. Di sini Pak Yuda isi kelas 4B. Di sini Pak Yuda isi kelas 4C, dan yang terakhir kelas 4D. Nah, untuk ini contohnya Pak Yuda isi jenis kelamin aja ya, L dan P. L untuk laki-laki dan P untuk perempuan. Sedangkan yang ketiga tidak Pak Yuda butuhkan. Bagaimana? Bisa kamu klik di sini di angka 3 ini, kemudian klik kanan, kamu langsung delete. Maka kamu perhatikan gambarnya di ini, gambar diagramnya untuk tadi, bila tadi sebelumnya 3 seperti ini, ketika 3 kita delete, maka dia akan tinggal 2 seperti ini. Bisa langsung kamu isi, misalnya kelas 4A, laki-lakinya 14, perempuannya 13 misalnya ya. 4B, laki-lakinya 20, perempuannya 21, dan seterusnya. Maka nanti diagramnya di sini akan menyesuaikan sehingga nanti akan diketahui hasil akhir mana yang paling banyak dan mana yang paling sedikit. Nah, bila sudah selesai dengan pendataan ini, kamu close dan kamu pencet escape, maka kamu akan mempunyai contoh bagan seperti ini. Anak-anakku, itu tadi 4 submenu yang ada di dalam grup menu illustration dalam menu insert. Nah, dan 4 submenu tersebut bisa kamu gunakan untuk membuat tampilan dokumenmu di dalam Microsoft Office Word bisa menjadi lebih menarik. Nah, demikian pembelajaran pada sesi ini tadi. Mudah-mudahan dengan yang Pak Yuda sampaikan kamu dapat memahami dengan benar dan bisa mempraktekannya. Untuk seperti biasa, bila ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan ke Pak Yuda via WA, boleh telepon dan boleh WA. Pak Yuda akan selalu standby.
Demikian pembelajaran dari Pak Yuda. Tetap jaga kesehatan, semangat selalu belajar dari rumah. Pak Yuda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.